Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi cara mengurutkan pecahan berbagai bentuk jenis pecahan. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Dan kita bahas dua soal ya, agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini ada dua soal yang akan kita bahas ya. Ini ada beberapa bentuk pecahan ya, dan tugas kita adalah mengurutkan dari yang terkecil. Oke ya. Nah, sebenarnya gampang ya untuk mengurutkan. Langkah pertama kita harus membuat pecahan-pecahan ini menjadi bentuk yang sejenis. Boleh desimal semua dulu, atau boleh ke bentuk pecahan biasa dulu. Ya, yang penting mudah bagi kalian. Oke, nanti kita bahas dua cara ya. Cara satu menggunakan bentuk pecahan. Kita setarakan dulu pecahan semua. Kemudian yang nomor dua kita gunakan dengan cara membuat ke bentuk desimal semua. Oke ya. Nah, tapi sebetulnya untuk mengubah ke bentuk pecahan atau ke desimal, kita harus melihat dulu bentuk pecahan-pecahannya, terutama pada penyebut-penyebutnya berapa dulu ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk nomor satu dulu ya. Nah, ini ada 2/3, ada 0,67, ada 58/100 ya, kemudian ada 3/5 ya. Oke, di sini kan kita akan mengubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya. Oke, di sini kan ada dua pecahan, sudah ada dua bentuk pecahan biasa, kemudian yang lainnya ada desimal dan persen. Nah, sebenarnya mudah. Langkah pertama kalau kita mengubah ke bentuk pecahan biasa ya, yang desimal itu mudah ya. Kalau 0,67 itu kan di belakang koma ada dua angka ya. Berarti pasti penyebutnya 100 ya. Nah, tinggal yang pembilangnya kita tulis seperti ini, 67. Jadi kalau ada 0,15 berarti 15/100. 0,74 berarti 74/100. Nah, di sini ada 0,67 berarti 67/100. Kemudian kalau 58% pasti bisa ya. Persen itu kan per 100 ya. Berarti kita tulis dulu 58% atau 58% itu 58/100 ya. Oke, di sini kan sebetulnya sudah bentuk pecahan semua kan. Nah, cuman penyebutnya masih berbeda. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 100. Nah, berarti tugas kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Berhubung penyebutnya 3, 5, dan 100, maka kita harus samakan dengan bilangan berapa? Ya, harus kita cari dulu KPK dari 3, 5, 100. Dan kita peroleh ya, kalian pasti juga sudah bisa menentukan KPK dengan cara apa? Faktorisasi prima, boleh. Nah, kalau kita mencari KPK 3, 5, 100, itu KPK-nya adalah 300. Artinya penyebutnya ini harus kita ubah ke bentuk penyebut 100 ya. Oke, sekarang satu persatu dulu ya. Penyebutnya ke 300. Sekarang ini 2/3. 2/3 biar menjadi penyebut 300, berarti kan ini dikalikan 100 semua ya. Nah, 3 dikali 100 itu kan 300 ya. Oke, jadi yang penyebutnya 300, yang pembilang 200. Jadi 2/3 itu setara dengan 200/300. Kemudian yang ini 0,67 kan 67/100. Biar menjadi 300, yang ini penyebutnya, maka kita kalikan 3 gitu ya. Jadi 67 kali 3, 100 kali 3 ya. Berarti hasilnya 201/300 gitu ya. Oke, lanjut. Yang ini 58/100 sama. Itu kalikan 3 ya. Nah, 58 kali 3, 100 kali 3 berarti 174/300. Oke ya. Nah, sekarang gini, 3/5. Biar menjadi 300 kan dikalikan 60 penyebutnya ya. 5 kali 60 ya. Maka yang atas juga dikalikan 60. Hasilnya menjadi berapa? 180/300. Oke, dari keempat bilangan ini kan sudah sama ya. Penyebutnya sudah 300 semua ya. Nah, langkah berikutnya kita urutkan dari yang terkecil. Kan paling mudah ya. Oke, berarti kita lihat yang paling kecil pembilangnya. Paling kecil itu kan yang di sini 174. Berarti ini yang paling kecil ya. Kemudian di atasnya, di atas 174 itu 180 ya. Oke, di sini. Di atasnya lagi berapa? Di antara 200 dan 201 berarti yang 200 ya. Nah, kemudian di sini 201 ya. Jadi kita sudah urut ya. Yang kecil ini, kemudian yang ini dan ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang sudah kita lihat. Kalau kita urutkan berarti yang paling kecil adalah 58 sen ya. Kemudian di sini ada 3/5, kemudian 2/3 dan 0,67. Oke ya. Nah, ini adalah urutan dari yang paling kecil. Oke, tahu ya?
Lanjut sekarang yang nomor 2 ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Ini ada 5/4, ada 135% ya, ada 1,28, 1,125. Oke, tadi kan sudah ke bentuk pecahan ya. Sekarang kalau kita ubah ke bentuk desimal semua, gitu ya. Oke. Sekarang kalau mengubah ke bentuk desimal kan berarti kan langkah pertama kita kalau ada pecahan kita ubah penyebutnya ke bentuk pecahan penyebut 100 atau 10 atau 1000 gitu ya. Oke, di sini kan penyebutnya ada 4, ada 5 ya. Oke. Nah, sekarang yang 5/4 dulu. Kita ubah ke desimal berarti kan penyebutnya kita ubah ke 100 ya, paling mudah ya. Oke, berarti 4 kali 25 biar menjadi 100. Maka yang atas juga dikalikan 25. Jadi 125/100. Kalau didesimalkan, nah ini kan per 100 ya. Itu desimalnya berarti kan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau ada 125, biar 2 angka di belakang koma maka 1,5 ya. Kemudian ini 135%. Itu mudah sekali ya. Berarti kan 135/100 ya. Nah, desimalnya berapa? Sama ya, di belakang koma 2 angka. Hasilnya adalah 1,35. Nah, ini kan 1,28 sudah desimal ya, berarti kita tidak perlu mengubahnya. Nah, ini 1/2/5. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu kan caranya berapa? 5 kali 1 tambah 2. Yang pembilang ya, penyebutnya kan 5. Jadi 5 kali 1 tambah 2 itu hasilnya berapa ini? 5 tambah 2 ya, berarti 7/5 ya. Oke, kan 7/5. Kita ubah ke desimal berarti penyebutnya kan kita ganti dulu biar menjadi 10 ya. Berarti kita kalikan 2 ya. Sehingga menjadi 14/10. Nah, 14/10 itu kan, ini 10 itu kan satu angka di belakang koma, jadi 1,4. Nah, di sini kan sudah kita temukan semua bentuk desimalnya ya. Ada 1,28, ada 1,25, ada 1,4, ada 1,35. Nah, sekarang tugas kita urutkan dari yang terkecil. Nah, di antara yang terkecil berapa ini? 1,25 paling kecil ya. Oke. Kemudian di atasnya 1,28. Oke. Berikutnya 1, berapa? Di antara 135 nih 1 dan 4. Berarti 3 dulu ya. 3 dulu berarti 1,35. Di sini baru kemudian 1,4. Oke, jadi kita sudah bisa mengurutkan 1,25, 1,28, 1,35, 1,4. Nah, jadi kalau kita di sini bentuknya seperti ini, kalau kita urutkan menjadi 4/5 ya. Kemudian 1,28 betul di sini, kemudian 1,35%, berarti 1,35%. Nah, baru kemudian 1/2/5. Oke ya, begitu sudah paham ya cara menentukan mengurutkan pecahan dari yang terkecil ya maupun yang terbesar, caranya sama ya. Tinggal kita ubah ke satu bentuk pecahan yang sejenis baru diurutkan. Oke, begitu sudah paham ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.